tetapi seorang yang menyebarkan yang pertama itu adalah menggunakan orang lain yang sedang dioperasi matanya, diambil gambarnya, padahal bukan dia. Akhirnya diambil dan di-share kemana saja. Ternyata ini adalah berita hoax. Benar ada berita di Ketanggungan di SD Muhammadiyah itu ada yang kena korban nato-nato, sehingga matanya itu, bola matanya hampir rusak. Tapi salahnya itu mengupload foto orang lain. Ternyata guru. Nah itu. Jadi jangan yang namanya mengeser berita hoax. Berita hoax itu apa? Berita yang tidak ada dasarnya, berita yang belum ada realnya, ya. Jadi nanti kamu kalau ada berita apa-apa, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, dalam menggunakan media sosial, Facebook dan sebagainya, itu harus yang bijaksana, ya. Jangan menggunakan statement, jangan menulis sebuah kata-kata, satu, menyinggung orang lain. Jangan membuat kata-kata, dua, menyebutkan nama orang lain, kemudian kita menceritakan kejelekannya. Yang ketiga, membuli seseorang, jangan sampai. Sebab pada akhirnya itu nanti akan terkena pasal RKUHP ayat 433 yang berbunyi bahwa barang siapa yang sengaja mencemarkan nama baik melalui media sosial atau membuat sebuah ujaran kebencian, maka akan terpidana selama 9 bulan, tapi bukan mengandung, ya, bukan 9 bulan mengandung, 9 bulan dan hukuman dan bayar denda sebanyak 4,5 juta rupiah. Nah, ini jadi bijaklah dalam menggunakan media sosial tanpa ada menyinggung perasaan orang lain, tanpa ada mencemarkan nama baik orang lain, tanpa ada membuat berita-berita yang palsu. Itu yang disampaikan oleh Pak Babin. Nah, tapi bukan Babin yang di media sosial, ya, tapi ini Babin Kecamatan Larangan. Sebab alhamdulillah kami mewakili hanya satu kecamatan, itu cuma satu orang yang mewakili Larangan. Alhamdulillah saya, kemudian ada utusan dari KUA Pak Kiai di Kusnandi, itu bersama-sama ingin mempersatukan masyarakat agar ketika menghadapi yang namanya tahun politik itu tidak saling bertengkar, tidak saling bermusuhan. Sebab biar bagaimanapun pilihan kita boleh beda, tetapi tujuan kita sama, yaitu demi negara kesatuan Republik Indonesia agar tetap damai, aman dan sentosa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang saya sampaikan lagi adalah bagaimana keberadaan kalian. Kamu pengen bahagia nggak masa depannya? Pengen bahagia nggak masa depannya, Bang Ayu? Maka pikirkanlah sebelum kalian bertindak. Pikirkanlah sebelum kalian bertindak. Memang benar masa muda adalah masa yang berapi-api. Nah, kalau kata Bang Haji Roma apa? Masa muda, masa yang berapi-api, ya, masa berapi-api itu. Kon dituturi yang ada orang gelem, kon dikandani bener ada emoh. Sebab apa? Pengennya gone dewek, tapi nanti akan sadar kalau kamu sudah menginjak usia dewasa bahwa yang disampaikan dulu Kang Ustadz Akil Aziz itu benar. Salah satunya yang kemarin saya sampaikan adalah tentang bahwa rizki, ya, kalian tidak usah khawatir tentang rizki. Sebab yang namanya rizki itu adalah rizki itu sudah diatur, sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Saya ulangi, nanti seperti Mas Komar, ya, kemudian seperti Mas Ibnu, seperti Mbak Atul, ya, kamu akan percaya betul bahwa yang namanya rizki itu sudah diatur, sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar.
Jadi meskipun pada saat ini Pak, kita jualan yang namanya, ada orang jualan somai, berangkat jam 7 sampai dengan jam 5 dapatnya 300.000. Tapi dia mikir, wah ini jam 7 sampai jam 5 aja udah dapat 300, coba saya besok sampai jam 9 malam. Karena dia nggak paham bahwa rezeki itu udah diatur dan sudah tertata. Dia berimajinasi semakin suwe nyong gawe oleh semakin akeh. Dagang mas sing jam itu cilok. Kok si jam sangat jebule oleh mung 150.000. Maka apa? Boleh kita kerja keras, boleh kita menguber yang namanya materi, tapi harus bisa mengatur waktunya. Jadi sekali lagi bahwa rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Contoh, di sebelah jualan yang namanya buah-buahan, sebelahnya lagi jualan buah-buahan, sebelahnya lagi buah-buahan, tapi tiga-tiganya ini kok jualan terus. Padahal secara otomatis semakin banyak orang yang jualan akan semakin kurang pendapatannya. Tapi karena ketiga orang ini berpikiran bahwa rezeki tidak akan pernah tertukar, akhirnya apa? Di sini pun prinsipnya sama, di sini pun orang yang beriman prinsipnya sama, jualan buah juga, di sini pun jualan buah juga. Mereka semuanya jualan bareng-bareng, tapi sampai bertahun-tahun mereka berjualan. Ternyata prinsipnya adalah rezeki saya tidak akan pernah sama dengan rezeki si B. Rezeki si B pun tidak akan pernah sama dengan rezeki si C. Terus semacam itu. Sebab apa? Rezekinya saya sudah punya takaran, rezekinya Mas Ibu sudah punya takaran, rezekinya Mas Adi sudah punya takaran. Maka tidak akan pernah tertukar rezeki dari Allah untuk kita semuanya. Nah nanti disitu tahu, nanti udah dewasa, udah mencari rezeki kayak Mas Koma ya, ini udah tahu ya, ternyata rezeki sudah tertakar, rezeki tidak akan pernah tertukar. Nah kemudian bagaimana kok bisa sampai ada hal yang semacam itu? Contoh, Mas Adin dari Jatibarang ingin membeli yang namanya es buah. Ada es buah yang jualannya di Jatibarang, ada es buah di Leis Rengas Mendawa, ada es buah di Pasar Duku Rantam, ada es buah di Pertigaan. Rencananya Mas Adin mau membeli es buah di Leis, tapi kali gane bantas. Apakah ini rezekinya orang yang jualan buah di Leis? Bukan. Ternyata yang Mas Adin beli adalah es buah yang berada di Duku Rantam. Berarti ini tidak tersasar ini rezekinya. Es buah ini sudah takarannya, sudah tidak tertukar lagi. Mandekian nih es buah Duku Rantam. Jadi nanti kamu ketika sudah dewasa, jangan melulu kita melihat materi yang lebih besar, tapi ayo kita cari keberkahan yang ada, yang kita lakukan di dalam sebuah pekerjaan. Jadi seorang pegawai, maka jadilah pegawai yang memang benar-benar menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jadi seorang pedagang, maka jadilah pedagang yang jujur sehingga akan menumbuhkan adanya sebuah pahala. Jadi seorang karyawan, jadi karyawan yang baik, yang disiplin. Sebab apa? Di situ akan tumbuh yang namanya sebuah keberkahan. Berkah akan ziyadatul khair, semakin bertambah kebaikannya. Kalian percaya atau tidak? Saya ini kerjanya cuma pegang mic, mula ya sadelan. Kemudian dagangan madu, gue syariat. Bukan baik di Ustaz itu banter itu dagangan madu. Itu tujuannya apa? Eben aja maning-maning ngono. Kiai ini kurmangan amplop karo berkat dong. Nah, ya kan? Tapi untuk menutupi itu semua, sehingga apa? Saya jualan gak ada gengsi bagi saya. Sebab orang yang berusaha ada peluang rezeki untuk kita. Saya Mas, ini sudah mengamankan bahwa
salah satu rizki itu akan lancar adalah bangun pagi. Setelah bangun pagi, kita sholat, kita wirid kepada Allah, selesai kita doa, kita tutup dengan Al-Fatihah. Saya keluar dari tempat sholat saya iklan mas, jam 5 pagi itu. Saya sudah mengamalkan itu. Jam 5 pagi setelah sholat subuh selesai, wiridan selesai, anak-anak belum bangun, saya sudah buat iklan. Sebab salah satu dari cara Rasulullah untuk menggairahkan, meningkatkan investasi itu tidak hanya dengan kita bersedekah, tapi dengan cara kita bangun pagi, kita buka lebih awal apa yang menjadi usaha kita. Nah, tuh, setelah kita buka pagi, kita buka mas. Alhamdulillah mas, yang biasa satu minggu saya dapat omset paling 300, 400, 700. Ini sudah menghampiri 1, berapa juta, 10 dinar. Nah, bangun pagi, saya udah sholat, udah wirid, udah melakukan hal-hal yang baik, baru saya posting. Ini usaha ini. Ini salah satu pesan dari kiai saya adalah didiklah anak-anak muda tidak hanya memahami agama, tapi memahami perekonomian. Sebab kamu itu nanti agamanya punya, ekonominya mantap, itu yang dicari oleh setiap orang. Ya, jadi jangan kakin kenapa. Nanti kamu akan merasakan apa yang saya sampaikan itu, nanti kamu akan mengalami bagaimana mencari rezeki yang baik. Jadi pesan saya adalah ketika kamu nanti udah dewasa, carilah di mana kamu bekerja, mendatangkan kenyamanan, mendatangkan keberkahan, mendatangkan segala-galanya. Itu adalah pesan dari Sayyidina Ali. Carilah keberkahan dalam usahamu, bukan mencari banyaknya keuntungan dalam usahamu, tapi cari keberkahan. Jam 9 malam pun saya kirim ketika ada orang yang sedang sakit. Tapi ini bisa dihitung esok, ya esok baik. Nah, Kang, standar saya ini Kang, tolong Kang, saya langsung nganter. Nah kalau saya gengsi, loh kan kiai ini kok nganter. Enggak semacam itu, bukan semacam itu. Karena bagi saya, orang-orang mengatakan kiai dan ustaz sebagainya itu bonus mas, bonus. Kalaupun ada yang manggil saya cuma akil, no problem, akil, no problem. Sebab apa? Itu adalah hanya sebuah titipan, hanya sebuah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akan saya sampaikan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ammal munjiyatun fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah wal qasdu fil fikri wal ghina wal addu fil ridha wal qadab. Amal munjiyatun, 3 perkara yang menjadikan kita selamat. Kalian pengen selamat apa tidak? Pengen bahagia apa tidak? 3 perkara yang menjadikan hambanya Allah selamat, baik di dunia ataupun di akhirat. Yang pertama adalah fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah, wedi karo Gusti Allah, baik itu dalam keadaan kamu dewekan, lagi bareng-bareng rame-rame karo kancane, baik kamu sedang di rumah ataupun kamu sedang berjalan perjalanan jauh, piknik ataupun ziarah ataupun safari kemana saja, tanamkan fa khasyatullahi ta'ala, wedi karo Gusti Allah. Ini maaf mas, terjadi ini, mohon maaf, ini agak sedikit ya saru, tapi perlu saya sampaikan. Di Wonosobo ratusan pelajar minta dispensasi agar ikut ujian karena sudah hamil duluan. Na'udzubillah. Lah, dia kayak kue, keturunannya keprimen. Makanya tadi saya mengatakan, berpikir dulu sebelum mengerjakan. Ratusan kemarin berita yang semacam itu, minta dispensasi agar bisa ikut ujian
Sebab mereka hamil, hamil di luar nikah. Masa pantas seorang pelajar dia udah hamil? Ini jangan sampai terjadi semacam itu. Ya. Nanti kamu ingatkan, masa depan saya bagaimana? Aku burung nyambi gawe, aku burung wah sebagainya. Itu perlu pikirkan. Ini baru terjadi kemarin. Nah, makanya kamu itu menjadi pelajar Nahdlatul Ulama adalah supaya kamu bisa memiliki sebuah tameng agar berani menghadapi masa depan. Berpikir sebelum bertindak. Nah, ratusan pelajar kan coba bayangkan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah ini nanti anaknya bagaimana? Maka hati-hati ya Mas ya. Bergaul harus berhati-hati. Bergaul dengan orang yang baik. Saya mau tanya, ketika kamu bergaul dengan orang yang makin minyak wangi, kira-kira kamu ikut wangi apa tidak? Sama Bune wangi, ya anak Daryuna kancana karo Yumarkona dagangnya minyak wangi. Ya itu Daryuna mepet bae. Maning-maning mambune apa yuk? Padahal pengen jaluk minyak wangi. Ki mambune pigmen terbaru. Selepet ngono tok bae selepet ngono wis mambu wangi kabeh. Balik Yudaryuna ora usah nganggo minyak wangi wis mambu wangi. Maka kamu akan menjadi orang yang baik kalau berteman dengan orang yang baik. Begitupun sebaliknya, kamu itu kalau diumpamakan kamu berteman dengan orang yang jualan sate. Kira-kira balikin mambu prengus apa mambu wangi? Prengus apa wedus? Mambune kukus. Meski yo panjenengan pakaian wis rapi, tapi karena kena kukus ning sate, balik mambu kukus. Itu diibaratkan kamu itu berteman dengan orang yang tidak baik. Meskipun kamunya baik, tapi kamu terkena tidak baiknya sebab berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Maka perlu saya garis bawah, bertemanlah dengan siapapun. Ya, akan tetapi tetap waspada. Dong kancan aku ya akeh, anak kanca preman, anak kanca bajingan tengik pisan, ya. Anak sing kanca apa maneh kurang azar ya birang-birang. Saya punya teman ini. Tapi apa? Saya berteman cuman berhati-hati. Yang paling saya anjurkan kepada kalian semua adalah perbanyak berteman dengan orang baik. Kamu pasti akan jadi orang baik. Kamu berteman dengan orang sukses, kamu pasti akan jadi sukses. Gak usah jauh-jauh. Saya berteman dengan para dai. Dai sekabupaten Brebes. Kenal Pak Kiai Dirjo, kenal Pak Kiai Samsul Falah, kenal Pak Kiai Syakur, kenal Pak Kiai Edi, kenal Pak Kiai Humaidi, kenal Pak Kiai Jamal. Itu saya dekat dengan beliau-beliau. Akhirnya kegawa. Kegawa. Lah, kancane bedai kondang. Melu kondang. Nah, maka berteman dengan orang baik, maka niscaya kamu akan jadi orang yang baik. Berteman dengan orang yang sukses, maka kamu akan jadi orang yang sukses. Tapi bertemanlah semuanya, tapi tetap berwaspada. Berteman dengan siapapun boleh, tapi tetap berhati-hati. Utamakan berteman dengan orang-orang yang baik. Insya Allah akan jadi orang baik. Nah ini yang pertama, orang yang akan selamat adalah fakhosyatullahi ta'ala. Wong sing wedi mas, pan nglakoni kemaksiatan wedi, pan nonton perkara sing ora apik wedi, pan ninggalaken salat wedi, pan wani karo wong tua wedi. Bahwa apa? Wis dijamin wong sing wani karo wong tua ki mesti bakalan mlebu neraka wedi. Tapi sudah dijamin siapa saja yang menjadi anak-anak yang soleh, dia akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakhosyatullah wedi karo Gusti Allah. Pan maksiat, pan ngileng video-video sing ora apik, pan ngileng hal-hal sing ora bener, wedi karo Gusti Allah. Pun yang kedua adalah wal qasdul fil faqi wal hina. Hemat di dalam mengatur sebuah kehidupan. Kapan wong wis bisa mengatur kehidupannya,
maka dia akan menjadi orang yang selamat. Ketika dia menjadi orang yang kaya, yang punya uang, dia sudah menabung. Sebab ingat bagaimana susahnya ketika tidak punya uang. Ketika dia sehat, dia berusaha keras untuk melakukan hal-hal yang positif. Sebab ketika kita sakit, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang positif. Ketika kita tidak punya uang, ketika kita punya banyak uang, kita nabung. Sebab apa? Kelak kita akan tidak punya uang. Tapi karena kita punya tabungan, maka kita akan selamat. Nah, maka uang selamat salah hijine bisa mengatur kehidupan. Wayai duit akeh aja kalian nabung. Sebab kayak apa susah sewaktu lagi ora duit. Kesehatan, ketika sehat digunakan yang baik-baik, sebab kita tahu bagaimana rasanya sakit, orang bisa ngapa. Nah, yang nomor 3 adalah wal adlu fir ridha wal ghadab, bisa menjaga dan menempatkan diri pada tempatnya. Kita jadi seorang makmum, maka tempatkanlah kita menjadi seorang makmum. Kita menjadi seorang pendengar, maka dengarkanlah apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan. Kita menjadi seorang penyampai, maka perhatikanlah mereka yang mendengarkan. Kita bisa menempatkan jadi seorang imam, bisa jadi seorang imam, manakala jadi seorang makmum bisa menjadi seorang makmum. Istilahnya, ketika kita pernah jadi seorang pemimpin, maka kita bisa menjadi seorang bawahan. Kita bisa menjadi seorang anggota, kita harus bisa menempatkan sebagai seorang pemimpin. Dikala kita menjadi seorang pemimpin, itu bisa menempatkan posisi pada tempatnya. Kalau dalam keluarga kita jadi seorang anak, tempatkan diri kita menjadi seorang anak yang patuh kepada kedua orang tua. Maka kesimpulannya, adik-adikku sekalian, mari kita bersama-sama berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah tindakan. Jangan pernah kita bertindak tanpa adanya sebuah pemikiran. Kalau dianggap kurang benar, maka janganlah kita perbuat. Kalau itu benar, maka ayo kita action. Seperti halnya dalam sebuah bisnis. Di dalam bisnis itu tidak butuh pikir panjang. Asalkan sudah punya modal, sudah punya mental, action yang kita perlukan. Nah, dalam sebuah pekerjaan, asalkan kita sudah punya keyakinan, sudah punya modal, kita action, gerak, itu easy. Tapi kalau mikir-mikir bahwa untungnya sama ini dok, nggak jadi, kita akan action jadi seorang pembisnis. Action. Nah, bukan nanti bisa agama, bisa bisnis juga ya. Ini jadi seorang itu harus agamanya paham, harus ekonominya juga mapan. Mapan perekonomian, agama kita juga hafal. Nah, itu bekal untuk kalian semua. Ikuti terus kegiatan Jamiah rutin, sebab kamu akan sedikit demi sedikit memahami sebuah ilmu yang bermanfaat bagi akhirat kamu, juga ilmu yang bermanfaat bagi dunia kamu. Amin, Allahumma amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, karena alhamdulillah sudah terang. Mari kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina